Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan biostatistika ya. Ini tentang entry data untuk SPSS-nya. Sekalian nanti bagaimana cara menampilkan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan dispersi ya. Nah, kalau kalian nanti klik statistik kalian ya, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti ada tampilannya berupa tampilan jendela ini namanya ya. Ini berupa SPSS Data Editor kalau yang ini. Nanti kalau kalian sudah mulai menganalyze, nanti akan muncul SPSS outputnya ya. Nah sekarang kita langsung coba ke memasukkan data ya. Paling gampang itu memang kalau kalian copy paste dari Excel ya. Ini ceritanya dari Excelnya. Nah kalian tinggal kalian drag datanya saja ya, angkanya saja, kemudian kalian klik kanan, copy atau langsung Ctrl C di komputer kalian ya. Kemudian kalian klik di sini, klik kanan, kalian paste ya. Nanti akan muncul langsung otomatis seperti ini, persis seperti dengan yang ada di Excel-nya ya. Nah, kalau yang ini namanya baru data view-nya ya. Ini kan masih belum jelas ya ini isinya apa. Nah, kalau yang sebelah sini yang baris ini menunjukkan respondennya, jumlah responden kalian atau jumlah data kalian. Sedangkan untuk yang kolomnya ini menunjukkan variabelnya. Sekarang kita klik yang variabel view-nya. Nah, sekarang kita rubah name of variabelnya ya. Kalian tinggal klik terus kalian tinggal ganti. Tadi yang pertama itu adalah nomor responden. Nah, kalau kalian ngetik di sini, ini tuh di name variabelnya itu dia nggak bisa spasi ya, dan buatnya sesingkat mungkin. Kemudian nanti semua tipenya adalah tipe numerik. Kemudian lebar kolomnya 8 biarkan saja. Nah, desimalnya karena kita nggak ada desimal, maka kita nolkan saja. Labelnya kamu kasih nama apa di sini misalkan nomor responden, karena kan ini disingkat ya, jadi nanti di sini bisa lebih panjang. Atau kamu misalkan mau buat nih nomor nomor misalkan gitu. Kemudian nilainya dibiarkan. Yang kedua tadi itu umur ya kalau nggak salah. Nah ini ganti umur ibu misalkan. Kemudian tidak ada desimal, ini diganti labelnya biar kamu nggak bingung, umur ibu ya. Kemudian tadi variabel ketiga itu adalah pendidikan ya. Pendidikan. Nah, di sini kamu tulis biar lebih jelas pendidikan ibu. Nah, pendidikan ini kan ada ininya ya. 1, 2, 3, 4 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4 dia nilainya. Nah, ini pendidikan ibu itu kan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Nah, itu ini namanya kode ya. Pendidikan itu kan dia pendidikan, pekerjaan, dan hasil eksklusif ini kan data kategorik ya. Yang mana datanya itu berupa misalkan pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini kan bukan angka ya, maka bisa kita berikan kode. Jadi dari kualitatif kita kuantitatifkan dengan pengkodean. Misalkan SD 1, SMP 2, SMA 3, perguruan tinggi 4. Kemudian pekerjaan itu kan pilihannya bekerja, tidak bekerja, itu kan kategorik ya. Maka kalau kita mau masukkan ke dalam SPSS, kita harus kodekan, misalkan tidak bekerja 0, bekerja 1. AC eksklusif kan juga bagi yang AC eksklusif, misalkan ada yang AC eksklusif, ada yang tidak AC eksklusif ya selama 6 bulan. Nah, itu kan juga kategorik. Itu bisa kita untuk masukkan ke SPSS kita kodekan ya. 0 tidak AC eksklusif, 1 AC eksklusif misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi pendidikan ya. Kemudian kita kasih value-nya di sini klik 1 tadi untuk yang SD. Add 2 tadi untuk yang SMP. Kemudian 3 tadi untuk yang SMA. 4
4 tadi untuk yang perguruan tinggi. Oke, kemudian tadi setelah pendidikan itu adalah pekerjaan ya. Pekerjaan. Nah, ini juga sama, kita nolkan dulu. Ini adalah pekerjaan ibu. Nah, tadi kodenya adalah, ini juga kategorik ya. 0 dulu ya. 0 itu adalah untuk yang tidak bekerja. Kemudian 1 itu untuk ibu yang bekerja. Pada selesai, klik OK. Kemudian setelah pekerjaan tadi adalah berat badan ibu. Ini BB-nya ibu. Kemudian tadi ini ASI. Kemudian ini tadi BB bayi ya. Nah, ini kemudian ini kita nolkan. Nah, BB ibu ini berarti berat badan ibu. ASI ini adalah maksudnya ASI eksklusif. Ini adalah berat badan bayi. Kemudian ini yang di bawahnya ya, yang eksklusif ya. 0 itu jika dia tidak ASI eksklusif. Kemudian 1 itu jika dia ASI eksklusif. Oke. Kemudian kalau berat badan kan udah numerik ya, jadi nggak perlu lagi kita edit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini nomor respondennya, ini ceritanya ada 20 orang ibu yang diwawancarai. Kemudian variabel yang dilihat adalah variabel umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, berat badan ibu, ASI eksklusif dengan berat badan si bayinya. Inilah tampilan ketika nanti kalian untuk memulainya ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke dalam penyimpanan datanya ya. Datanya kita simpan, caranya gampang ya, tinggal file, kemudian kalian save as aja, langsung Ctrl S juga bisa ya. Kemudian silahkan kalian simpan dimanapun kalian mau, misalkan latihan, statistik ya. Kemudian kalian save. Sudah, nanti ini akan berubah ya, jadi latihan save dan .sav. Nanti otomatis akan muncul outputnya ya, kalau Windows output, ini namanya Windows outputnya ya, jendela outputnya. Nah, kemudian untuk yang tadi jendela editornya sudah berubah namanya jadi latihan.sav ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke analisis datanya ya, untuk analisis data yang kategorik. Nah, caranya adalah untuk memunculkan distribusi frekuensi ya, ukuran pemusatan dan dispersinya. Caranya adalah klik analyze ya, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian kalian klik frekuensi. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, sekarang karena kita mau memunculkan dulu data kategorik ya, maka yang kategorik tadi apa aja? Kategorik tadi adalah pendidikan ibu ya. Kalian klik tanda panah yang ke sini. Kemudian tadi pekerjaan ibu ya. Dan ASI eksklusif tadi ya. Oke. Pendidikan tadi kan SD, SMP, SMA. Pekerjaan tadi kan bekerja, tidak bekerja. ASI eksklusif tadi ASI dan tidak ASI eksklusif ya. Umur ini kan continue, berat badan continue, berat badan juga continue ya. Nah, kalau sudah ya, kemudian kalian klik OK. Ya, bisa langsung kalian klik OK di sini. Nah, nanti akan muncul frekuensinya seperti ini ya.
Untuk data yang valid ada 20, tidak ada data yang missing ya. Nah, di sini muncullah tabel distribusi frekuensinya. Ya, yang SD itu ada 4 orang, persentasenya 20%, SMP ada 5 orang, 25%, SMA 6, dan seterusnya sampai terbentuk totalnya 20 orang, 100%. Pekerjaan ibu yang tidak bekerja ada 10, yang bekerja ada 10, 50, 50, 100 ya. Yang masih eksklusif, yang tidak masih eksklusif ada 10 orang, yang masih eksklusif ada 10 orang, total 20% dan 100%. Nah, nanti dari hasil ini tuh bisa kalian klik kanan, terus kalian copy ke Word ya, itu bisa. Itu nanti tampilannya berupa tabel biasa, atau kalau misalkan mau kalian copy spesial, saya lebih suka yang copy yang image ya, itu nanti tampilannya berupa gambar, jadi lebih rapi ya. Bisa tuh kalau kalian mau kopinya ke Word. Saya tes dulu ya di sini mau apa enggak. Oke, enggak muncul ya. Nanti coba kalian coba yang, atau kenapa nih Word saya lagi nggak mau. Oke, nanti dia akan ke copy paste langsung di ini kalian ya, akan ke copy paste langsung di Word kalian. Oke, saya coba dulu, coba PowerPoint. Oke, gitu ya. Kemudian ini sudah bisa kalian munculkan di hasil analisis kalian ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang datanya berupa data numerik sekarang ya. Tadi kan data kategorik. Nah, sekarang kita beralih ke data numerik ya. Nah, sama dengan yang tadi ya, klik analyze ya, kemudian klik deskriptif statistiknya, kemudian klik frekuensi. Kemudian yang tadi ini kalian kembalikan dulu ke posisinya, karena kita tidak membutuhkan distribusi frekuensinya lagi ya. Kemudian kalian masuk ke yang mana tadi yang numerik, umur ibu, kemudian berat badan bayi dan berat badan si ibunya ya. Nah, kemudian kalian klik statistik ya. Kemudian centang apa yang mau kalian cari, misalkan nilai min, median, mode ya, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, standar errornya misalkan. Kemudian klik continue. Setelah itu kalian klik chart, misalkan kalian mau memunculkan tabel histogramnya sekalian dengan misalkan kurva normalnya misalkan. Klik continue, kemudian kalian klik OK. Ya, tunggu aja, biasanya loadingnya agak lama ya, karena data yang dimunculkan lumayan banyak ya. Nah, oke, ini udah muncul ya. Oke. Nah, ini adalah distribusi frekuensi untuk umur ibu, berat badan ibu, dan berat badan bayinya ya. Ada 20 benar, kemudian nilai min untuk umur ibu adalah 25 tahun, berat badan ibu rata-ratanya 53 kg, berat badan bayi rata-ratanya 3180 gram. Standar errornya, nilai median, mode, standar deviasinya, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Nah, ini kalau yang per responden ya, ternyata paling muda 19 tahun, benar ya. Paling tua 35 tahun, benar berarti di sini. Oke. Kemudian ini umur, ini berat badan, ini berat badan bayi. Dan ini adalah tabel histogramnya ya, untuk melihat kurva normalnya. Kalau misalkan kita lihat sepintas nih, sepertinya normal ya, cuma nanti akan kita pastikan lagi dengan menghitung misalkan nilai skewness dan standar errornya, atau dengan melihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov-nya ya, pokoknya agak menceng sepertinya. Kemudian ini kelihatannya normal ya. Oke. Kemudian mungkin itu saja ya, gampang ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.